Nya sederhana ya. Ibunya Muhammad siapa ibunya? Siti Aminah. Terus bapaknya? Enten Solomon. Iya. Terus anaknya Rasulullah hadap sini mbak, hadap sini mbak. Mau nyontoh waring anak hadapnya. Anaknya Rasulullah berapa? Anaknya Rasulullah berapa? Semua. Berarti nggak lulus sih. Nah, berhubungan lulus saya tidak. Yang pulang dukung di situ, dukung sini, dukung. Karena nggak lulus, kamu tak hukum bacakan kisah ini. Baca. Kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebut bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'idah untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'adah selama 4 tahun. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang cantik berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Adapun putra-putri Nabi Muhammad adalah 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Anak laki-laki Nabi Muhammad. Yang pertama Qasim. Qasim adalah putra pertama Rasulullah SAW. Qasim lahir dan meninggal sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Qasim wafat dalam usia 2 tahun. Ia lahir dari istri Rasulullah yakni Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua Abdullah. Abdullah adalah putra kedua Rasulullah SAW yang juga lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Menurut para ahli sejarah Islam, ia lahir setelah masa kenabian dan meninggal dalam usia yang masih sangat kecil. Yang ketiga Ibrahim. Ibrahim adalah putra ketiga Rasulullah SAW. Ibrahim lahir di kota Madinah pada tahun 8 Hijriah dan wafat saat berusia 17 tahun 18 bulan. Ibrahim adalah anak Nabi Muhammad SAW yang terakhir atau bungsu. Ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah. Anak perempuan Nabi Muhammad. Yang pertama Zainab.
Zainab adalah putri tertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Yang kedua Ruqayyah. Ruqayyah merupakan putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Zainab yang juga anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Ruqayyah menikah dengan sahabat Rasulullah yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Yang ketiga Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yakni Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Utsman disuluki Nurainin, pemilik dua cahaya, karena menikah dua putri Rasulullah. Yang keempat Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah SAW. Dia dilahirkan dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah lah satu-satunya anak Rasulullah yang ada saat Rasulullah meninggal dunia. Fatimah wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah, yaitu 6 bulan setelah ayah tercinta meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW perlu kita ketahui. Terima kasih. Jangan dulu pergi. Ini berhubung sudah membaca kamu, ini diterima. Alhamdulillah. Ya, moga. Terima kasih. Kecil. Nya sederhana ya. Ibunya Muhammad siapa ibunya? Siti Aminah. Terus bapaknya? Iya. Terus anaknya Rasulullah hadap sini mbak, hadap sini mbak. Mau nyontoh waringan lah madepnya. Anaknya Rasulullah berapa? Anaknya Rasulullah berapa? Semua. Berarti nggak lulus sih. Nah, berhubungan lulus ini yang pulang dukum di situ, dukum sini, dukum. Karena nggak lulus, kamu tak hukum bacakan kisah ini. Baca. Kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebut bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun
570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'idah untuk disusukan. Zaman dulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'adah selama 4 tahun. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang cantik berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Adapun putra-putri Nabi Muhammad adalah 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Anak laki-laki Nabi Muhammad. Yang pertama Hasyim. Hasyim adalah putra pertama Rasulullah SAW. Hasyim lahir dan meninggal sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Hasyim wafat dalam usia 2 tahun. Ia lahir dari istri Rasulullah yakni Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua Abdullah. Abdullah adalah putra kedua Rasulullah SAW yang juga lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Menurut para ahli sejarah Islam, ia lahir setelah masa kenabian dan meninggal dalam usia yang masih sangat kecil. Yang ketiga Ibrahim. Ibrahim adalah putra ketiga Rasulullah SAW. Ibrahim lahir di kota Madinah pada tahun 8 Hijriah dan wafat saat berusia 17 tahun 18 bulan. Ibrahim adalah anak Nabi Muhammad SAW yang terakhir atau bungsu. Ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah. Anak perempuan Nabi Muhammad. Yang pertama Zainab. Zainab adalah putri tertua Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu anha. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Yang kedua Ruqayyah. Ruqayyah merupakan putri kedua Rasulullah SAW setelah Zainab yang juga anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Ruqayyah menikah dengan sahabat Rasulullah yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Yang ketiga Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yakni Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itu, Utsman disuluki Nurainin, pemilik 2 cahaya, karena menikah 2 putri Rasulullah. Yang keempat Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah SAW. Dia dilahirkan dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Fatimah lah satu-satunya anak Rasulullah yang ada saat Rasulullah meninggal dunia. Fatimah wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah, yaitu 6 bulan setelah ayah tercinta meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW perlu kita ketahui. Terima kasih. Jangan dulu pergi. Ini berhubung sudah membaca kamu, ini diterima. Alhamdulillah. Ya, moga. Terima kasih.